Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya sengaja pagi-pagi meruput pada seorang sahabat lama saya. Saya mengenal beliau ini sudah puluhan tahun dan terus terang beliau ini sangat sibuk, sering bolak-balik Jakarta, Jogja. Saya pagi-pagi meruput ke kediamannya ya. Selamat berjumpa Mas Layung. Pagi Mas Argo, Mas salam Layung sehat ini selalu ya. dan semangat tahun baru. Ya, oke. Dan ini di di hari pertama tahun 2026 ini ya. Kita ketemu. Saya memang berpikir pasti Pak Mas Layung ada di rumah ini. Terima kasih Mas Argo atas kunjungannya. Ya. Mas Layung, saya ingin bertanya kepada Anda tentang organisasi advokat kita ini. Menurut Anda single bar itu sudah masa lalu itu ya? Ya Mas Argo, Ya. masalah single bar atau multi bar Ya. itu kan satu bentuk bukan perdebatan ya, Ya. tapi bentuk diskusi yang cukup panjang lah. Dialog ya. Apakah single bar itu lebih bagus dari multi bar, Ya. atau multi bar lebih bagus dari single bar? Ya. Kalau saya tidak akan berbicara tentang dikotomi single bar atau multi bar. Ya. Faktanya, Ya. ya, yang pertama faktanya. Ya. Sekarang ini banyak organisasi advokat, Hmm. di mana anggotanya juga banyak. Ya. Dan faktanya dengan jumlah organisasi advokat yang cukup banyak atau sering diistilahkan sebagai multibar, Ya. ternyata tidak menimbulkan masalah Hmm. di dalam tata kelola organisasi. Jadi kita Ya. berbicara tentang tata kelola organisasi. Di sini malah kita malah bisa memperlihatkan bahwa semangat, sekali lagi semangat masyarakat hukum Indonesia untuk berkiprah di dunia hukum, khususnya dalam profesi advokat. Ya. Nah, ini sebetulnya membahagiakan ya. Hmm. Yang kedua, dengan banyaknya organisasi advokat, ini akan membangun satu bentuk kompetisi yang sehat. Ya. Karena cepat atau lambat, organisasi advokat yang tidak profesional dengan adanya sistem yang multibar seperti Ya. ini lambat atau cepat, ya secara alamiah yang nggak profesional ya pasti Ya. akan tereduksi lah. Hmm. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dengan multibar ini akan membangun satu bentuk kompetisi yang sportif, dan masyarakat khususnya yang akan berprofesi menjadi seorang advokat Ya. akan mendapatkan banyak pilihan. Hmm. Karena setiap organisasi advokat itu punya platform yang berbeda-beda. Ya. Ada yang memiliki platform model A, ada platform model B, ada platform model C. Ya. Ini tinggal para sarjana hukum yang ingin berprofesi sebagai advokat tinggal menyesuaikan saja sesuai dengan kehendaknya. Ya. Dia lebih cocok akan mengikuti organisasi profesi yang mana. Nah, selama ini perdebatannya hanya di masalah single bar atau multi bar. Ya. Bagaimana melindungi advokat dalam berprofesinya. Ya. Tetapi menurut saya seluruh organisasi profesi advokat mulai memikirkan bagaimana melindungi pencari keadilan. Artinya masyarakat itu sendiri ya. Iya dong. Ya. Sekarang harus kita pikirkan. Dengan banyaknya organisasi advokat ini, kadang masyarakat tidak mengetahui Ya. khususnya hak-haknya sebagai pencari keadilan. Ya. Kalau advokat kan sudah jelas, ada undang-undang advokatnya. Ya. Advokat itu seseorang yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan untuk melakukan satu bentuk layanan jasa hukum, baik berbentuk litigasi maupun non litigasi. Aturannya sudah cukup jelas, Ya. perlindungan hukumnya cukup jelas. Tapi permasalahannya adalah pencari keadilan ini, masyarakat pencari keadilan yang melindungi siapa Ya. terhadap produk Ya. dari profesi advokat. Sehingga untuk melindungi kepentingan masyarakat mencari keadilan, inilah yang sekarang harus kita pikirkan. Ya. Ya. Ya, kita nggak boleh menutup mata bahwa organisasi advokat pun kita
sekali lagi kita nggak boleh menutup mata bahwa cara rekrutmennya berbeda, cara memberikan pendidikan profesi sebelum seseorang itu disumpah menjadi seorang advokat itu juga berbeda. Cara pengawasannya juga berbeda. Cara pengawasannya juga berbeda. Nah, ya. Hal-hal inilah yang sekarang seharusnya mulai dipikirkan. Ya. Kalau menurut saya, sekali lagi menurut saya, ya. pendapat itu kan subjektif ya. Jadi mungkin saya bisa berbeda dengan teman-teman ya, jadi lain. Cara pandang gitu ya. Tapi kalau menurut saya, yang pertama, organisasi advokat itu faktanya sudah multibar. Ya sudahlah, ini diterima ya, sebagai satu kondisi faktual yang ada. Ya. Karena apapun itu kita tidak boleh melarang orang untuk berprofesi. Karena hak hidup dari seseorang itu salah satunya berkarya. Ya. Jadi multibar adalah satu pilihan sesuai dengan fakta yang ada. Satu realitas ya. Kemudian yang kedua, untuk melindungi pencari keadilan, kita sering mendengar dari berita, membaca dari berita bahwa banyak pencari keadilan ini merasa hak-haknya sebagai pencari keadilan itu tidak terlindungi. Kita sering mendengar atau melihat bahwa pada saat seseorang itu mendapat layanan hukum yang tidak baik atau merasa dirugikan, kemudian mereka harus melaporkan kepada siapa? Ya, salah satu yang umum dilakukan, mereka melaporkan di induk organisasi dari oknum advokat. Yeah. Pada saat induk organisasi kemudian ini memberikan satu punishment, entah itu dalam bentuk yang ringan maupun yang berat, termasuk melakukan satu bentuk bahasa kasarnya nih, dikeluarkan dari organisasinya. Organisasi ini kan hanya bisa mengeluarkan, tetapi dia bisa pindah ke tempat lain. Izin praktek, di mana salah satu regulasinya itu dikeluarkan oleh negara melalui pengadilan tinggi. Mereka bisa pindah ke organisasi yang lain. Bayangkan itu. Pada saat di organisasi lain oknum ini kemudian melakukan satu kesalahan, dia berpindah lagi. Sehingga di sinilah, mohon maaf, terjadi dekadensi kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat. Ini harus dipikirkan. Maka kalau menurut saya, standarisasi itu penting. Baik standarisasi kualitas advokat, juga standarisasi tata kelola advokat. Sehingga dengan banyaknya advokat, kalau saran saya, yang pertama, harus ada satu lembaga yang bisa mengontrol kualitas pendidikan advokat. Yang kedua, harus ada lembaga yang bisa mengontrol kode etik advokat. Minimal 2 ini. Artinya, boleh organisasi advokat itu banyak, tapi untuk kualitas pendidikan dikontrol oleh satu lembaga. Yang kedua, berkaitan dengan kode etik dikontrol oleh satu lembaga. Yang terakhir, lembaga yang mengontrol pendidikan maupun kode etik bukan merupakan organisasi advokat. Jadi satu organisasi yang mandiri, tidak memiliki anggota, tetapi hanya berfungsi untuk menyelenggarakan satu pendidikan, kemudian menyelenggarakan etika profesi dan mengontrol 2 hal tersebut. Sehingga tidak ada konflik kepentingan. Kalau sekarang pendidikan dikontrol organisasi advokat sendiri, kode etik dikontrol oleh organisasi advokat sendiri, ini bisa terjadi deviasi ya. Menurut saya akan menjadi satu bentuk konflik kepentingan. Tapi kalau pendidikan dikontrol oleh satu lembaga, termasuk kode etik dikontrol oleh satu lembaga, lembaga ini bersifat independen, isi dari lembaga itu adalah bisa dari perwakilan para organisasi-organisasi yang terdaftar. Sehingga kepentingan organisasi terwakili di lembaga tersebut, pengawasannya bisa terwakili, kualitas pendidikannya bisa terwakili, dan
pada saat seorang advokat tidak menjalankan profesinya secara benar, maka pada saat dia dinyatakan bersalah oleh lembaga yang independen itu, dia tidak bisa kemana-mana lagi. Ya. Oke. Dan yang terakhir, Ya. kepentingan dari masyarakat menurut saya Ya. akan lebih terlindungi. Demikian Mas Ya, Aryo. ya. Oke. Ini sekedar Ya. kopi pagi nih. Tapi bagus itu. Ya. Terima kasih Mas Layung. Oke. Nanti lain kali Anda akan saya hadang lagi ini nanti. Siap, Terima kasih Mas. Aryo. Baik. Matur nuwun. Sehat Ya. selalu Mas. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.